Setelah mereka sampai pada tujuan, Arthur lalu bertemu dengan Vulko, orang yang telah mengajarinya bagaimana cara menggunakan kelebihan yang dia punya. Lalu Vulko bercerita tentang Raja Altan, sang pendiri Atlantis dengan tombak yang dibuat oleh Poseidon dengan kehebatannya, serta kemajuan teknologi pada zaman itu. Mereka yang serakah dan mencoba untuk bereksperimen dengan Trisula itu membuat Atlantis luntuh dan membuat mereka berevolusi, memiliki kemampuan untuk bernafas di dalam air. Tapi ada juga yang mengalami kemunduran dan menjadi biadab. Dan Raja Altan mengalami masa hidupnya dengan pengasingan dan membuat dia dan Trisula tidak pernah terlihat lagi. Vulko lalu menunjukkan suatu benda yang dia percayai bahwa benda itu akan menunjukkan suatu jalan untuk bertemu dengan Trisula dan Raja Atlan, dan menginginkan Aquaman untuk pergi mencari Trisula itu. Tiba-tiba mereka diserang oleh para penjaga Atlantis karena lokasi mereka sudah diketahui. Pertarungan sengit terjadi antara Arthur dengan para penjaga. Para penjaga yang membawa persenjataan lengkap membuat Arthur langsung bisa dikalahkan dan diringkus oleh mereka. Arthur yang dibawa ke Atlantis langsung bertemu dengan Raja Orm, dan perlu diketahui bahwa Raja Orm sebenarnya adalah adik dari Arthur, karena Raja Orm adalah putra kedua dari Ratu Atlanta. Arthur yang ingin lepas dari rantai itu lalu mengajak Raja Orm untuk berduel. Pertarungan pun terjadi antara Arthur dan Raja Orm yang disaksikan oleh seluruh masyarakat Atlantis. Arthur yang masih belum terbiasa dengan daerah bawah laut membuat dia harus terdesak dan kalah dengan Raja Orm karena tombak yang dimilikinya patah. Dikala Raja Orm ingin membunuh Arthur, tiba-tiba Putri Mira datang untuk menyelamatkan Arthur. Pengejaran pun dilakukan oleh Raja Orm serta pasukannya untuk mendapatkan Putri Merah serta Arthur. Setelah melewati beberapa tembakan, akhirnya mereka pun berhasil ditembak oleh Raja Orm. Sesaat sebelum terjatuh ke larva panas, Raja Arthur dan juga Putri Merah berhasil keluar dan masuk ke mulut ikan paus. Setelah memastikan mereka selamat dari pengejaran Raja Orm, akhirnya mereka muncul di permukaan dan melanjutkan misi untuk mencari tongkat Atlan. Tujuan mereka yang pertama adalah pergi menaiki kapal menuju ke Sahara Barat. Saat di dalam pesawat, Putri Merah yang belum pernah menaiki pesawat membuat perutnya mual dan ingin muntah. Akan tetapi, pergerakan mereka berhasil dilacak oleh kerajaan Atlantis. Raja Orm lalu memerintahkan pasukannya untuk menangkap Putri Merah dengan selamat. Setelah sampai pada tujuan, Putri Merah dan Aquaman langsung meloncat ke padang pasir, dan hal itu membuat pilot pesawat menjadi panik dan bingung. Raja Orm yang licik lalu menyuruh orang yang sangat membenci Aquaman dan memberi dia persenjataan Atlantis guna menyamar menjadi pasukan Atlantis dan membunuh Aquaman serta menangkap Putri Merah. Kembali lagi pada Aquaman dan Putri Merah. Arthur yang tidak percaya terhadap Putri Merah bahwa ada kerajaan di padang pasir membuat Arthur sangat kesal dan mengejek Putri Merah. Di tengah perdebatan, tiba-tiba Arthur terperosok menuju ke daerah yang mereka tuju. Mereka pun akhirnya berhasil menemukan reruntuhan kerajaan Atlantis yang dahulu kala. Mereka akhirnya menemukan petunjuk berikutnya, yang menunjukkan di mana tempat tongkat Raja Atlan itu disembunyikan. Petunjuk itu berbunyi hanya di tangan Raja Sejati, dia bisa melihatnya. Akhirnya mereka berhasil menemukan di mana letak sebenarnya tongkat Raja Atlan berada. Tiba-tiba mereka diserang oleh para pasukan Atlantis. Pertarungan pun terjadi antara Arthur dengan orang yang membencinya, serta Putri Merah dengan para pasukan Atlantis. Arthur akhirnya tahu siapa dia. Dia adalah orang yang pernah merompak kapal dan ayahnya tidak diselamatkan oleh Arthur. Dikarenakan dia menggunakan persenjataan dari Atlantis membuat dia berhasil mendesak Arthur.
Setelah pertarungan sengit, akhirnya Arthur berhasil mengalahkan pria itu dengan cara melemparkan sejenis penjerat yang berhasil mengenainya dan membuat alat yang dipakai oleh orang itu kehilangan fungsinya. Dan membuat Putri Merah sadar bahwa telah dilacak oleh kerajaan Atlantis. Di Atlantis, Raja Orm yang sadar bahwa Vulko lah yang telah melatih Arthur atau Aquaman untuk bisa mengalahkan Raja Orm, membuat Vulko harus menerima hukuman dari Raja Orm. Di kala hujan badai, Arthur dan Putri Merah tiba-tiba diserang oleh kaum Trang. Bukti bahwa mereka sudah sampai pada tujuan. Mereka yang terdesak tidak punya pilihan lain selain menyeburkan diri ke laut. Mereka harus bisa lari dari kejaran kaum Trang dengan cara mereka harus menuju pada tempat yang memiliki arus yang sangat kuat. Arus itu membuat Putri Merah dan Arthur harus terpisah. Putri Merah yang sedang pingsan dan ingin dimakan oleh seekor paus tiba-tiba diselamatkan oleh seseorang yang mirip dengan kaum Trang. Ternyata yang menyelamatkan adalah ibu Arthur, yaitu Putri Atlanta. Ratu Atlanta pun sangat senang karena bisa bertemu dengan putra yang sangat ia sayangi, yaitu Arthur. Ratu Atlanta pun bercerita bahwa yang bisa menyelesaikan masalah ini hanya dengan cara bisa memiliki tongkat dari Raja Atlan yang dijaga oleh Karaten. Setelah mendengarkan kisah dari ibunya, akhirnya Arthur membulatkan tekadnya untuk bisa menguasai tongkat Raja Atlan. Arthur akhirnya menemukan tongkat Raja Atlan yang dijaga oleh Karaten. Tapi di sini untuk mendapatkan tongkat itu, Arthur harus bisa melewati penjagaan dari Karaten. Akan tetapi sekeras apapun Arthur mencoba, dia akan tetap gagal karena kekuatan yang dimiliki oleh Karaten. Akhirnya Arthur pun sadar bahwa kalau beradu kekuatan dia akan tetap kalah, tapi dia harus memahami Karaten kalau ingin menang. Setelah mendengar pernyataan dari Arthur, akhirnya Karaten memperbolehkan Arthur untuk mengambil tongkat Trisula Raja Atlan. Arthur pun dipilih oleh tongkat Raja Atlan dan membuat ia bisa mengetahui segala kemampuan yang ada serta bisa terhubung dengan segala makhluk bawah laut. Di Atlantis, pertarungan besar terjadi antara kaum Brin dengan kaum Atlantis. Akan tetapi, di tengah-tengah pertarungan, Karaten yang diperintah oleh Arthur langsung menyerang kaum Brain dan kaum Atlantis, sehingga membuat mereka terporak-poranda dan terpental. Karaten yang sangat kuat meskipun diserang dengan persenjataan Atlantis membuat Arthur kembali menggunakan kekuatan khususnya yang bisa memanggil seluruh makhluk bawah laut untuk bertarung bersamanya. Berkat kemampuan dan Trisula yang dibawa Arthur, membuat Arthur diakui sebagai raja oleh Raja Nexus, kaum Atlantis dan kaum Brain. Tapi tidak dengan Raja Orm, yang malah menantang Arthur untuk berduel kembali. Pertarungan penentuan pun dimulai antara Arthur dan Raja Orm, serta disaksikan oleh seluruh masyarakat kaum Atlantis maupun kaum Brain. Arthur yang menunjukkan trik khususnya membuat ia bisa menghancurkan Trisula yang dipegang Orm, membuat Arthur keluar sebagai pemenang. Film pun ditutup dengan kemenangan Arthur dan dilantiknya Arthur menjadi raja baru Atlantis. And see you next video.